Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, Arktik. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan. Walau ada juga yang tidak korupsi, tapi diperkarakan. Ada teman saya. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, Arktik. Ini kalau saya melakukan itu semua, yang jadi korban adalah rakyat kecil. Yang petinggi-petingginya nggak akan merasakan. Sayanya nggak akan merasakan tuh pelurunya, nggak akan merasakan gebukan, nggak akan merasakan tuh konflik-konfliknya tuh. Yang merasakan tuh pasukan teman-teman kita yang di bawah, yang penuh dengan semangat. Karena itu jaga, tetap bersemangat, tetap menekan MK. Menekan MK untuk apa? Untuk adil. Menekan MK untuk apa? Untuk berani. Tapi ada batasnya. Jangan agitasi yang membuat ini menjadi konflik terbuka. Jadi saya bersyukur ini semua selesai nol. Tidak ada penguburan karena konflik akibat keputusan hasil MK. Tidak ada penguburan karena putusan hasil KPU. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang ngoreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini, teman-teman, bereskan di aspek itu. Indonesia juga punya persoalan yang sama. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan. Walau ada juga yang tidak korupsi, tapi diperkarakan. Ada teman saya pernah ngalamin tuh. Nggak korupsi, tapi diperkarakan tuh. Alhamdulillah dia bebas sekarang. Tapi ada kasus-kasus lain yang sekarang serupa sedang berjalan. Jadi teman-teman, di satu sisi kita menyaksikan praktek kekuasaan yang koruptif, di sisi lain kita menyaksikan penegakan hukum terkait korupsi sering menjadi alat politik. Kali ini saya dapat tugas yang cukup besar ini. Jadi Bung Herman, temanya itu tema yang besar sekali. Benteng moral. Jadi saya ingin mencoba membahas ini secara lebih rileks saja, teman-teman. Dari kata kunci yang ada di kalimat ini. Integritas. 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 Integritas ini, teman-teman, kalau boleh saya uraikan sedikit kisah-kisah yang mendasar ketika Republik ini berdiri. Teman-teman, Republik ini berdiri itu, yang mendirikan ini kaum intelektual. Kaum intelektual yang mendirikan. Mereka orang-orang yang sekolah, orang-orang yang melek, orang yang bacaannya luas, cerdas, luas wawasannya, jauh pikirannya. Dan itu bukan mitos. Itu baca saja di dalam perdebatan BPUPKI. Kalau lihat notulensi di dalam perdebatan di BPUPKI, maka kita akan merasakan kekaguman. Ini zaman belum ada AI, tapi intelijensia mereka itu sudah luar biasa. Tahunnya 45, belum ada Google, belum ada itu semua. Coba sesekali, kalau Anda punya kesempatan, baca beberapa saja, sekedar untuk dapat gambaran. Nah, yang menarik sesungguhnya bukan pada aspek kecerdasan itu tadi. Yang menarik adalah mereka memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga sekelompok orang ini dipercaya oleh semua. Dipercaya oleh semua. Sehingga gagasan yang mereka bawa, janji kemerdekaan yang mereka gulirkan, itu
mendapatkan dukungan dari begitu banyak. Mereka semua teruji. Dari mana? Karena tidak ada dari mereka yang punya rekam jejak sebagai komprador. Komprador itu apa? Komprador itu orang yang bekerja sama dengan penjajah, dengan asing. Tidak ada. Mereka orang-orang yang punya riwayat beranian. Memang sempat ada perdebatan di era Jepang. Apakah Putera yang dipimpin waktu itu oleh salah satunya Bung Karno dan lain-lain itu dianggap waktu itu kooperatif pada Jepang. Kalau nanti kalian jadi orang, jangan kalian hianati rakyatmu. Jangan jadi koruptor. Jangan jadi antek asing. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Bagaimana kekayaan ini bisa kita kelola supaya merata. Supaya tidak hanya dikuasai segelintir orang di atas. Tapi bisa merata seluruh rakyat kita menikmati kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Luar biasa, di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak, pernyataan Anies Baswedan kembali menjadi sorotan publik. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan pesan yang terdengar sederhana, namun memiliki makna politik yang cukup dalam. Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, tanpa tekanan kekuasaan, dan tanpa kepentingan politik. Pernyataan tersebut langsung memancing perhatian masyarakat. Banyak yang menilai ucapan itu bukan sekedar pesan normatif tentang keadilan hukum, melainkan sindiran tajam terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini, terutama terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anies Baswedan menekankan bahwa sebuah negara demokrasi hanya bisa berdiri kokoh jika hukum menjadi panglima. Ketika hukum dianggap tidak adil, kepercayaan publik akan runtuh perlahan. Ia menyebut bahwa masyarakat membutuhkan lembaga hukum yang berani, independen, dan tidak gentar terhadap siapapun, baik pejabat tinggi, tokoh politik maupun kelompok yang memiliki kekuasaan besar. Bagi sebagian pengamat politik, pesan ini dibaca sebagai kritik tidak langsung terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, timing dan konteks pernyataan tersebut membuat publik menafsirkan sebagai refleksi terhadap situasi politik pasca pergantian kepemimpinan nasional. Dalam narasinya, Anies Baswedan juga menyinggung adanya pihak yang menurutnya dipersoalkan secara hukum meskipun belum tentu bermasalah. Ia menegaskan bahwa proses hukum seharusnya tidak digunakan sebagai alat tekanan politik. Pernyataan ini kemudian dikaitkan oleh banyak kalangan dengan tokoh atau orang dekatnya yang tengah menghadapi persoalan hukum. Disinilah muncul persepsi bahwa Anies sedang menyampaikan sindiran kepada KPK agar lembaga anti korupsi itu kembali berani menegakkan hukum secara adil, bukan sekedar terlihat aktif, tetapi benar-benar independen dari kepentingan kekuasaan. Sejak awal berdirinya, KPK dikenal sebagai simbol harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Lembaga ini pernah menjadi institusi paling dipercaya publik karena keberaniannya menindak pejabat tinggi tanpa kompromi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul perdebatan mengenai independensi dan kekuatan KPK setelah berbagai perubahan regulasi dan dinamika politik nasional. Melalui pernyataannya, Anies Baswedan seolah ingin mengingatkan bahwa kekuatan sebuah lembaga hukum bukan hanya pada kewenangannya, tetapi pada keberanian moralnya. Ia menekankan bahwa keadilan harus dirasakan oleh semua pihak. Jika hanya kelompok tertentu yang mudah diperiksa, sementara kelompok lain tampak kebal hukum,
maka rasa keadilan publik akan terganggu. Pendukung Anies melihat pernyataan tersebut sebagai kritik konstruktif. Mereka menilai seorang tokoh politik memang memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah dan lembaga negara agar tetap berada di jalur demokrasi. Dalam pandangan ini, kritik terhadap KPK bukan berarti melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan justru mendorong lembaga tersebut kembali kuat dan percaya. Namun di sisi lain, kritik juga datang dari pihak yang menilai narasi tersebut syarat kepentingan politik. Mereka beranggapan bahwa pembelaan terhadap pihak yang sedang menghadapi proses hukum berpotensi menciptakan persepsi bahwa hukum hanya dianggap adil ketika menguntungkan kelompok tertentu. Perdebatan ini menunjukkan satu hal penting. Penegakan hukum di Indonesia selalu berada di persimpangan antara hukum dan politik. Setiap tindakan aparat penegak hukum hampir selalu dibaca melalui kacamata politik, terutama ketika melibatkan tokoh publik atau figur yang memiliki pengaruh besar. Dalam konteks demokrasi, sebenarnya perbedaan pandangan seperti ini adalah sesuatu yang wajar. Ketika terhadap pemerintah maupun lembaga negara merupakan bagian dari mekanisme check and balance. Justru demokrasi menjadi sehat ketika ruang kritik tetap terbuka dan tidak dibungkam. Pesan utama yang dapat ditarik dari pernyataan Anies adalah soal kepercayaan publik. Ketika masyarakat percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil, stabilitas politik akan terjaga. Sebaliknya, ketika muncul kecurigaan adanya ketidakadilan, polarisasi politik dapat semakin tajam. Isu ini juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga menjaga legitimasi proses hukum, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi menjadi faktor utama agar masyarakat yakin bahwa setiap kasus diproses berdasarkan fakta hukum, bukan kepentingan politik. Bagi KPK sendiri, kritik dari tokoh politik maupun masyarakat dapat menjadi momentum refleksi. Lembaga anti korupsi tersebut berada dalam posisi strategis. Di satu sisi harus tegas memberantas korupsi, di sisi lain harus memastikan setiap tindakan tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan profesional. Sementara itu, bagi pemerintah, kritik seperti ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan selalu diawasi publik. Pemerintahan yang kuat bukanlah yang bebas dari kritik, melainkan yang mampu menjawab kritik dengan kinerja nyata dan transparansi. Pada akhirnya, pernyataan Anies Baswedan membuka kembali diskusi besar tentang arah demokrasi Indonesia. Apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan? Apakah lembaga negara mampu menjaga independensi di tengah kompetisi politik? Dan yang paling penting, apakah masyarakat masih percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa kompromi? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin belum memiliki jawaban pasti. Namun satu hal jelas, dalam negara demokrasi, suara kritik, sindiran politik, dan perdebatan publik merupakan bagian dari proses menuju sistem yang lebih matang. Narasi ini bukan sekedar tentang satu tokoh, satu pemerintahan, atau satu lembaga hukum. Ini adalah tentang perjalanan panjang bangsa dalam memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi milik rakyat, bukan alat kekuasaan. Dan di tengah dinamika itu, publiklah yang pada akhirnya menjadi penilai utama. Apakah penegak hukum di Indonesia sudah berjalan adil? Atau masih perlu keberanian baru untuk menegakkan keadilan tanpa rasa takut dan tanpa keberpihakan?